Kita ke Gedung Parlemen, pemirsa. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Dalam rapat paripurna, DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana menjadi undang-undang. Fraksi Partai PKB, Haji Yanwar Arif Wibowo dari fraksi Partai PKS, Dr. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 yang dihadiri oleh 158 anggota. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir. Agenda rapat paripurna ini adalah pembacaan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana dan laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan atas sejumlah topik. Pada agenda pertama, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Dede Indra Permana menyampaikan sejumlah pertimbangan utama dalam penyusunan RUU penyesuaian pidana untuk dapat disetujui menjadi undang-undang. Salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan harmonisasi hukum pidana untuk menghindari disharmoni pengaturan pidana lintas undang-undang dan peraturan daerah. Adapun pertimbangan utama penyusunan RUU penyesuaian pidana ini adalah yang pertama, kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial serta menghindari disharmoni pengaturan pidana lintas undang-undang dan peraturan daerah. Yang kedua, mandat pasal 613 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mewajibkan penyesuaian seluruh ketentuan pidana di luar KUHP dengan sistem kategori pidana denda baru. Yang ketiga, penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok dalam KUHP nasional sehingga seluruh pidana kurungan dalam berbagai undang-undang dan perda harus dikonversi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mewakili Presiden Prabowo Subianto menyampaikan persetujuan dari pemerintah pusat terkait RUU tentang penyesuaian pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Izinkanlah kami mewakili Presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana untuk disahkan menjadi undang-undang. Pada akhirnya kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, khususnya Komisi 3 DPR RI yang terhormat. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan media, baik cetak maupun elektronik. Seluruh fraksi menyatakan setuju untuk mengesahkan RUU tentang penyesuaian pidana menjadi undang-undang. Pengesahan ini juga ditandai dengan ketok palu oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Laporan Fani Agnia, Ersyad Adi Prakoso, Jakarta, Garuda TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui apa saja hasil pembicaraan tingkat 2 yang dibahas dan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Garuda TV Fani Agnia. Fani, silakan laporan Anda. Ya, selamat petang Cica dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini DPR RI menggelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen DPR RI. Ada sejumlah pembahasan yang dilakukan dan juga pengesahan dalam rapat paripurna ini. Yang pertama terkait dengan pembicaraan tingkat 2 ataupun pengambilan keputusan dalam rancangan undang-undang penyesuaian pidana menjadi undang-undang yang memang disetujui juga oleh Menteri Hukum Republik Indonesia. Kemudian pembahasan kedua terkait dengan adanya laporan dari Badan Legislasi DPR RI terkait dengan sejumlah hal, diantaranya perubahan prolegnas RUU prioritas tahun 2026 dan juga ada penetapan keanggotaan Pansus RUU Desain Industri dan juga ada RUU tentang hukum perdata internasional. Dapat saya jelaskan kepada Anda, Cica dan juga pemirsa, bahwa yang menjadi pembahasan dua awal ini adalah terkait dengan sahnya RUU penyesuaian pidana menjadi undang-undang. Tadi disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Dede Indra Permana, bahwa ada sejumlah pertimbangan yang menjadi pertimbangan utama dalam pengesahan undang-undang ini adalah
tujuannya untuk kebutuhan responsif dan juga adaptif dengan perkembangan sosial dan juga menghindari adanya disharmonisasi pada pengaturan pidana lintas undang-undang dan juga peraturan daerah. Adanya RUU penyesuaian pidana ini bertujuan untuk menyempurnakan beberapa ketentuan KUHP yang memang di dalamnya ini ada beberapa revisi akibat kesalahan redaksi dan juga menyesuaikan adanya perumusan yang baru. Kemudian poin yang kedua, Cica dan juga pemirsa, bahwa ada penyesuaian dan juga persetujuan dari program legislasi nasional ataupun prolegnas yang menjadi program prioritas di tahun 2026. Di antaranya dalam prolegnas itu ada beberapa rancangan undang-undang, yaitu RUU tentang penyadapan, kemudian RUU tentang pengelolaan air minum dan juga sanitasi, serta RUU tentang masyarakat hukum adat. Tentu dalam progres rapat paripurna ini, adanya penambahan usulan RUU ini dilakukan menjadi upaya dari legislasi DPR RI untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat agar nantinya bisa sejalan dengan rencana kerja pemerintah dan juga rencana dari pihak DPR RI yang nantinya akan berujung pada keberlanjutan ataupun wujud dari Astacita Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya itu pemirsa, memang dalam rapat paripurna ini membahas juga beberapa poin tadi saya sampaikan di awal, ada pembentukan dari Pansus RUU Desain Industri dan juga RUU Hukum Perdata Internasional. Kemudian dari Ketua DPR RI menutup adanya rapat paripurna ini dengan sejumlah penyampaian, utamanya ini berfokus pada hasil daripada keputusan pihak DPR RI yang juga didukung penuh oleh pemerintah pusat. Kemudian dari Puan Maharani juga menyampaikan bahwa DPR RI akan melakukan reses, yaitu kembali ke daerah pilihannya masing-masing dari tanggal 9 Desember 2025 hingga tanggal 12 Januari 2026 mendatang. Diharapkan dengan adanya reses di akhir tahun 2025 ini, para anggota DPR RI tetap bisa mendengarkan aspirasi dari seluruh masyarakat dari berbagai elemen tanpa pandang bulu dan juga bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil dari masyarakat yang tentunya dipilih juga oleh masyarakat Indonesia. Sementara itu Cica dan juga pemirsa terkait informasi dan juga detail pembahasan dalam rapat paripurna hari ini. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fani Agnia melaporkan langsung dari Gedung Parlemen Jakarta. Selamat bertugas kembali.